Saya Evinda Prayunianto, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dan di video kali ini, saya akan menyajikan video aksi nyata saya modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah saya di UPT SD Negeri Karanggonang 1, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Karanggonang 1. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rima Zelvita, SPD, Kepala UPT SD Negeri Karanggonang 1. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan puji dari tempat yang makmur. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tercurahkan tanpa pernah padam rasa syukur kita, sholawat dan salam suci, salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu semua yang berbahagia, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sokip Iwanuddin yang akan bertindak sebagai moderator pada acara hari ini. Izinkan saya berpantun, jangan lupa ucapkan cakepnya. Biarkan kayu menjadi abu, abunya putih bagikan susu. Selamat datang Bapak dan Ibu, tetap semangat, janganlah lesu. Baiklah, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan materi dari narasumber. Narasumber kita hari ini adalah Ibu Evinda Prayunianto, beliaunya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Blitar. Selanjutnya ada diskusi tanya jawab dan penutup pada urutan keempat. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita panggil narasumber pada aksi nyata modul 1.4, Ibu Evinda Prila selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Blitar. Dipersilakan. Terima kasih Pak Sukip atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala UPT SD Negeri Karanggonang 1, Ibu Rima Zelvita, SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Karanggonang 1. Pada siang hari ini, pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan taufik serta hidayahnya kita bisa berkumpul pada acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat serta salam kami junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya nanti di hari akhir. Langsung saja nih Bapak Ibu,
pada kegiatan hari ini tadi sudah saya jelaskan, yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di UPT SD Negeri Karanggunang 1. Selamat datang para guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Di sini saya perkenalkan terlebih dahulu, yaitu fasilitator saya di TGP Angkatan 11, yaitu ada Ibu Pratama Fitri Saidah, dan pengajar praktik saya yaitu Bu Isbana. Dan di sini saya akan memperkenalkan diri saya selaku TGP Angkatan 11 Kabupaten Blitar, yaitu nama saya Evinda Berlayunianto. Itu NIM saya ya Bapak Ibu. Pangkat golongan saya yaitu ahli pertama 9. Tanggal lahir saya lahir di Kediri tanggal 5 April tahun 1996. Alamat saya di Desa Karangtalun, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Umur saya saat ini yaitu 28 tahun ya Bapak Ibu. Dan unit kerja saya dari tahun 2015 sampai sekarang saya tetap berada di UPT SD Negeri Karanggunang 1 ini. Jadi masa kerja saya di sini sekitar 9 tahun. Dan sekarang saya lagi menempuh pendidikan program calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Blitar. Nah, di sini sebelum saya memaparkan materi Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk camp terlebih dahulu. Mohon disiapkan handphonenya masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, sekarang bisa dipindai barcode yang ada di depan, atau mungkin bisa langsung melalui link Quizzes. Juga boleh Bapak Ibu. Bisa klik link Quizzes, join quiz seperti itu, atau mungkin lebih cepatnya bisa scan barcode yang ada di depan ya Bapak Ibu. Enggak Pak Redi. Sampun? Join quizzes. Kalau sudah bisa dipindai ini nomornya, number untuk joinnya 531087. Pak Sakit namanya yang jelas. Bina sudah? Oke, nah itu sudah tampil 3 peserta. Ada Bu Kusnul, ada Pak Soki, ada Sayang. Wah, ini siapa ini? Ada Mr. Reggie. Namun langsung join 531087. Join. Oke. Ada Bu Vina sama Bu B. Kurang satu lagi. Oh, sampun nggih? 6 1 2 3 4 5 6. Oke. Tamat siap? Oh, budak derek. Ya, bebas dikasih budak atau siapa namanya. Nggih, nama. Ambon? Nah, sudah Bu Siti, ya. Nah, sekarang
Kita mulai ya Bapak Ibu, siap? 1, 2, 3. Mr. Lady, dan yang ketiga ada sayang. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu kepada materi kita selanjutnya, karena pada posisi game sudah selesai. Game tadi itu adalah sebagian kecil inti dari
penjabaran yang akan saya sampaikan setelah ini. Saya izin minta cakepnya ya Bapak Ibu. Pergi ke kebun mencari durian. Pulangnya ketika siang hari. Terima kasih atas kesempatan untuk mengisi presentasi ini. Terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan kepada inti penyajian aksi nyata modul 1.4 kali ini. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui, pada pembelajaran diferensiasi itu ada 3. Pembelajaran diferensiasi konten, pembelajaran diferensiasi proses, dan pembelajaran diferensiasi produk. Di sini miskonsepsi teori kontrol yang biasanya sering kita lakukan. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Biasanya seperti itu ya, kebanyakan guru lebih menekankan atau mengontrol murid untuk sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi biasanya kita seperti memberikan kritikan terhadap murid atau terhadap seseorang. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini kebanyakan seperti itu ya. Kalau orang dewasa tuh memiliki kayak harus sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Lanjut, di sini ada perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada perbedaan. Yang mana stimulus respon dan yang mana teori kontrol? Bisa kita jelaskan ya Bapak Ibu? Di sini realitas kebutuhan kita semua. Nah, ternyata teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi tidak bisa disamaratakan. Yang kedua, semua orang memiliki hal yang sama. Ternyata tidak nih Bapak Ibu, karena kita manusia memiliki perbedaan karakter. Jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu salah, tapi yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nyatanya, semua perilaku memiliki tujuan, ada alasannya. Seseorang melakukan tindakan itu ada alasannya ya Bapak Ibu. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi tidak ada penekanan orang lain untuk mengontrol orang lain, itu nggak bisa. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol gitu. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Ini juga pandangan yang salah ya Bapak Ibu. Itu stimulus responnya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain Bapak Ibu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dari kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau menang yang lebih tepatnya. Di sini budaya positif. Jadi kita inti pada kegiatan hari ini menyampaikan aksi nyata tentang budaya positif, yaitu budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai universal, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu harapannya pada budaya positif. Nah, di sini pada konsep inti budaya positif itu ada 6. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Di sini, apakah arti kata disiplin menurut Bapak Ibu? Tadi kayaknya di soal kuisis ada ya Bapak Ibu?
Kira-kira apa arti kata disiplin menurut Bapak Ibu? Disiplin itu melakukan sesuatu sesuai dengan jadwal atau perintah. Ya, boleh. Kalau menurut Pak Sokip, apa kata disiplin itu? Belajar. Iya, ternyata sudah ada yang benar ya Bapak Ibu. Kata disiplin itu adalah belajar Bapak Ibu. Jadi kebanyakan mispersepsinya itu disiplin itu seperti taat, patuh, mematuhi aturan seperti itu. Itu pada dasarnya. Tapi yang sebenarnya adalah kata disiplin adalah belajar. Maksudnya seperti apa? Di sini dijelaskan. Disiplin berarti berasal dari kata disiplin yang artinya belajar, ya Bapak Ibu. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, biasanya seperti itu, ancaman ataupun hukuman. Jadi kebanyakan kalau disiplin itu kan lebih kita menekankan pada anak harus bersikap ini, harus bersikap itu, atau nanti ada hadiahnya kalau bisa melakukan hal-hal yang positif atau bagaimana. Ternyata tidak ya Bapak Ibu. Disiplin positif dapat menumbuhkan sikap mandiri anak sehingga fokus pada motivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Ada 3 kayak Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, ada agama, ada bahasa maupun latar belakang anak atau orang lain. Jadi itu ada 3. Yang pertama yaitu dilihat dari profil pelajar Pancasila. Yang kedua dilihat dari Imbo Priors Program atau PYP. Dan yang terakhir yaitu keterampilan hidup, life skill. Nah, pada profil pelajar Pancasila itu seperti yang sudah kita ketahui ya Bapak Ibu, seperti ada yang di lagu itu, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, terus ada berakhlak mulia, berkebinekaan global, terus ada bergotong royong, mandiri, kreatif, dan benar kritis. Dan pada IPYP itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan pada lifestyle ada life skill ya maaf Bapak Ibu, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri ya Bapak Ibu. Lanjut, di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, setiap orang melakukan tindakan itu ada motivasi perilakunya Bapak Ibu. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang sudah saya jelaskan di depan tadi ya Bapak Ibu, maksudnya seperti itu. Lanjut. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Nah, kebanyakan orang mendengar kata hukuman itu mesti buruk ya Bapak Ibu. Lebih tepatnya mending disiplin, karena disiplin tadi pengertiannya adalah belajar. Kalau hukuman itu seperti menghukum. Jadi konteks katanya tuh negatif. Makanya di sini kalau kita memberikan hukuman kepada murid itu akan menyebabkan identitas gagal. Sedangkan kalau kita memberikan kedisiplinan pada murid, itu nanti identitasnya murid akan menjadi identitas yang sukses. Di sini bisa dilihat Bapak Ibu, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi ada perbedaan dari apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Lanjut ya Bapak Ibu. Di sini tetap sama.
ada hukuman, restitusi, ada konsekuensi juga. Ada contoh di sini ada perilaku pasif agresif meningkat. Nah, ketika konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek dan yang pada restitusi masalah terpecahkan. Lanjut ya. Nah, ini juga sama. Ternyata pada nantinya kalau kita menggunakan hukuman ke anak itu sifatnya negatif. Kalau kita menggunakan konsekuensi itu sifatnya adalah netral, dan pada restitusi itu adalah membuat anak lebih positif. Langsung ya. Di sini perbedaan lebih enak kita melihatnya nih Bapak Ibu. Jadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ketika anak membuat kesalahan, kita langsung menghukum anak itu. Biasanya kan tiba-tiba kan, anak itu tidak terprediksi melakukan perilakunya seperti apa itu. Jadi kita langsung dihukum saja tanpa kita memikirkan apa itu tadi tujuan anak itu melakukan itu apa, motivasinya apa, tanpa memikirkan itu. Sedangkan konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Sedangkan restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi hukuman di situ tadi, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi ketika membuat peraturan kan murid tidak tahu ketika menghukum. Kita sesuai dengan keinginan kita untuk menghukum murid itu seperti apa. Terus bersifat satu arah. Jadi dari guru ke murid langsung. Sifatnya seperti itu. Lanjut, berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik. Nah, psikis. Nah, maksudnya dari pikiran. Jadi kalau secara fisik biasanya kita menghukumnya lari keliling lapangan 2 kali seperti itu, atau mungkin hormat bendera, atau mungkin berdiri di depan 1 kaki. Seperti itu hukuman secara fisik ya Bapak Ibu. Dan sifatnya tadi yang saya jelaskan bersifat negatif, sifatnya hukuman. Terus yang ketiga, mode paksaan. Jadi anak melakukan hukuman itu dengan terpaksa, takut terhadap gurunya seperti itu. Lanjut, pada konsekuensi tadi kan sudah terencana, disepakati sesuai peraturan. Jadi murid-murid tetap dibuat tidak nyaman. Ternyata konsekuensi seperti itu. Padahal kita sudah membuat konsekuensi berdasarkan keinginan murid, sudah bersama-sama, ya kan Bapak Ibu. Tapi ternyata masih saja ada anak yang menurutnya murid tetap dibuat tidak nyaman dengan adanya konsekuensi seperti itu. Terus sikap guru selalu memonitor murid, melihat, ayo konsekuensinya kemarin apa kalau melakukan ini, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi pada konsekuensi itu bersifat netral, ternyata bisa pada guru sama muridnya itu netral. Terus stimulus ada responnya juga. Dan yang terakhir, yang ini yang bagus, yaitu dengan menggunakan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaborasi yang mengajak murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi kita bertanya pada murid, alasannya apa melakukan seperti itu? Kita mengajak murid berdiskusi untuk mencari solusi atas perilakunya. Jadi menggunakan seperti itu. Dan yang terakhir, ternyata responnya itu memiliki respon yang positif, dan kita bisa melihat dari teori kontrolnya. Lanjut ya Bapak Ibu. Di sini perbedaan contoh kasus Bapak Ibu. Perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi menggunakan contoh kasus siswa sering datang terlambat ke sekolah. Kalau hukuman, biasanya guru menghukum murid tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, ini tidak boleh ya Bapak Ibu. Jangan sampai dilakukan. Terus guru marah dan murid takut terhadap guru. Biasanya seperti itu. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi sesuai dengan kesepakatan keyakinan yang telah dibuat bersama. Biasanya setiap kelas kan sudah membuat keyakinannya masing-masing. Biasanya gurunya itu guru kelas yang melihat seperti itu. Yang terakhir, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dan yang terakhir, restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menemukan solusinya sendiri dengan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi ketika anak tadi terlambat, kita tanya, kira-kira ingat tidak kalau kelas kita memiliki keyakinan? Kalau anak menjawab iya, nanti ditanya lagi, apakah
kamu yakin dengan keyakinan yang sudah kita sepakati dulu? Nah, seperti itu. Terus kita tanya lagi, apakah solusi setelah kamu meyakini adanya keyakinan itu? Jadi kita mencari solusi bersama dengan murid atas kesalahannya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain, berpikir kritis, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Di sini penghargaan Bapak Ibu. Masihkah Bapak Ibu sering melakukan penghargaan terhadap murid? Ada yang tidak, ada yang masih Bapak Ibu. Ternyata penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya Bapak Ibu. Jadi maksudnya seperti apa? Penghargaan memiliki dampak yang kurang baik di antaranya. Ini yang pertama adalah penghargaan tidak efektif ternyata untuk murid. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Biasanya kan ada yang murid iri tiba-tiba, kamu dapat hadiah, saya tidak, seperti itu. Jadi menimbulkan kesalahpahaman lagi. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi ketika guru memberikan penghargaan itu kadang kurang tepat sasaran atau bagaimana. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Jadi anak itu termotivasi hanya ingin mendapatkan penghargaan. Jadi tidak ada timbul rasa keinginan dalam diri mereka masing-masing. Penghargaan mematikan kreativitas anak. Yaitu tadi alasannya. Dan terakhir ada penghargaan menghukum. Kalau dia sudah dapat hadiah, merasa dia yang paling hebat. Biasanya anak seperti itu. Lanjutnya Bapak Ibu. Nah, biar tidak tegang Bapak Ibu, kita ya bersama-sama berdiri. Mohon Bapak Ibu kita berdiri. Kita ikuti alunannya Bapak Ibu biar tidak tegang. Tangan di tangannya nih Bapak Ibu. Tangan diputar-putar. Diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Semangat Bapak Ibu. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, 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 tangan diputar-putar, pegang. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan tandingannya Bapak Ibu. Peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Dan memang ini lanjutkan dulu, kita relaxkan tubuh terlebih dahulu biar tidak tegang. Lanjut. Sudah semangat lagi Bapak Ibu? Iya, lanjut ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sudah?
Keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas dibuat berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah untuk diingat. Jadi sifatnya itu pendek ya Bapak Ibu, jangan terlalu panjang ketika membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir sama kayak kesepakatan, tapi itu berbeda nih antara keyakinan dan kesepakatan. Tapi lebih enaknya kita menggunakan keyakinan kelas. Lanjut, dipahami dan harus bisa diterapkan di lingkungan kelas maupun juga di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas juga membuat murid akan lebih semangat dan termotivasi untuk menjalankan keyakinan kelasnya tanpa adanya paksaan, melainkan kesadaran dari diri murid. Di sini, ciri-ciri keyakinan kelas itu ada 6. Yang pertama, bersifat abstrak. Biasanya anak-anak itu ketika membuat itu kan tiba-tiba out of the box gitu. Bisa jangan rame atau apa. Jadi kita harus nantinya kita harus mengubah itu ke dalam kata-kata yang positif. Di sini dibuat dalam pernyataan positif. Seperti tadi ketika dari bersifat abstrak, terus habis itu dibuat dalam pernyataan positif. Yang ketiga, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas gak perlu panjang-panjang Bapak Ibu, tidak perlu banyak, bisa minimal 4, 5 atau berapa sesuai dengan yang kesepakatan kelas. Satu saja. Tapi kalau satu saja itu bisa menerapkan semuanya, bagus. Tapi kalau tidak, harusnya ada tambahannya Bapak Ibu. Yang keempat ada berupa pernyataan universal. Yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir yaitu semua warga sekolah kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi anak-anak semua harus terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas juga ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama, berdiskusi mengumpulkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Dan yang keempat, berdiskusi mengenal gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Dan yang kelima, berdiskusi mengenai seluruh peran warga sekolah. Dan yang terakhir, yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak sifatnya tetap, bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi ketika kita pelajaran hari ini mau membuat keyakinan kelas, boleh. Besoknya lagi ada pelajaran matematika, mau buat keyakinan kelas pada pelajaran itu juga boleh. Jadi tidak harus bersifat tetap, tapi bisa berubah sewaktu-waktu. Di sini ada contoh dokumentasi keyakinan kelas yang sudah saya buatkan dan sudah saya terapkan pada kelas saya di kelas 4 pada UPTS Negara Bintang 1. Yaitu ketika anak sedang membuat keyakinan kelas, menuliskan apa yang mereka inginkan. Di sini setelah itu mereka tempel di depan. Ini hasilnya dari semua siswa. Setelah itu diubah menjadi kata-kata yang positif agar bisa diterapkan di kelas. Seperti itu. Setelah itu nanti kita sepakati bersama kira-kira peraturan ini keyakinan kelas ini sepakat atau tidak sama anak-anak. Jadi contohnya seperti itu. Dan yang sudah pada kelas saya buat yaitu yang pertama, keyakinan kelas 4 itu hadir tepat waktu. Nah, yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, saling menghormati. Dan yang keenam, yaitu makan di waktu istirahat. Kalau minum boleh, takutnya nanti anaknya haus. Tapi kalau makan kan tidak, sepatutnya ketika pelajaran. Kalau minum diperbolehkan ya Bapak Ibu. Oke, lanjut.
Di sini kebutuhan dasar manusia. Ternyata kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi pada kebutuhan manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan kesenangan, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, dan yang terakhir adalah kebutuhan kebebasan. Dari maksud kelima ini ya Bapak Ibu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan kesenangan itu adalah kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi ketika manusia namanya hidup, pasti kita butuh senang ya Bapak Ibu. Gak mungkin kita butuh sedih ya. Nah, jadinya kita membutuhkan kesenangan. Jadi kita mencari kesenangan kita sendiri, terus bermain dan tertawa, bisa dengan teman, dengan orang lain, sama halnya dengan murid-murid kita. Terus kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi manusia itu kan memang butuh makan ya. Kalau nggak makan nanti sakit. Ya, jadinya harusnya itu masuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Terus yang ketiga, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Seperti itu. Terus kebutuhan penguasaan meliputi kegiatan untuk dianggap berharga, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Dan yang terakhir ada kebutuhan kebebasan. Adalah kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Seperti itu. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersama, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kira-kira menurut Bapak Ibu sudah pada tahap mana? Pada posisi kontrol guru sudah pada tahap mana? Husnul? Saya sudah semuanya. Alhamdulillah. Bina? Semuanya. Alhamdulillah. Ada di? Ikut-ikutan semuanya. Oke, kalau semuanya berarti sudah alhamdulillah. Berarti tapi yang sekarang ini kira-kira yang mana Bapak Ibu? Pada posisi mana? Manajer. Manajer, oke Pak Redi. Udah? Teman. Oke, pada posisi teman Bu Binti? Pemantau. Pemantau. Pak Sakit? Menyalahkan. Manajer. Iya, manajer. Coba kita dari kelima posisi kontrol ini, kita sebagai guru kira-kira kita yang tepat itu posisinya harusnya berada di mana? Boten ya Bapak Ibu. Nah, di sini. Oke, kita lihat dari kasus saja ya Bapak Ibu. Apa sih perbedaan dari kelima posisi kontrol tadi biar kita lebih bisa memahami posisi yang sebenarnya yang tepat untuk kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru harusnya pada posisi yang mana? Di sini ada contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ketika jadi seorang penghukum, biasanya guru itu langsung bilang berdiri dan hormat di depan tiang bendera selama 2 jam. Jadi langsung gurunya memberikan hukuman terhadap muridnya tanpa ditanya dulu alasannya tadi tidak menggunakan atribut lengkap itu apa. Biasanya seperti itu. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya yang diucapkan itu kata-katanya seperti, sudah berapa kali ibu ingatkan, tapi kenapa kamu masih saja tidak menggunakan atribut lengkap? Kamu jadi membuat ibu kecewa. Biasanya ada kata-kata gitu. Jadi membuat anak itu merasa bersalah kalau sudah menyakiti seorang gurunya. Seperti itu. Kalau teman biasanya, ayo dong nak, ikuti aturan sekolah. Kali ini ibu maafkan, tapi lain kali jangan diulangi lagi ya. Jadi kayak seperti teman. Kalau teman saling gojekan seperti itu loh dengan temannya. Nah, pada posisi pemantau, yaitu biasanya
Ayo kamu tahu konsekuensi kalau kamu melanggar aturan sekolah. Jadi anak kayak diberi ketegasan, ditanya dulu apa kamu tahu gitu. Terus habis itu ibu harap nanti kamu beli atribut sekolah dan jangan diulangi lagi. Jadi memberikan seperti itu. Dan kalau sebagai posisi manajer itu selalu seperti, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi anaknya ditanyain dulu, apakah kamu tahu kesalahan? Kalau anaknya tahu, ya alhamdulillah. Kalau anaknya belum tahu, kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya membuat kesadaran diri anak akan sebuah kesalahannya. Terus menurut kamu perbuatan itu benar atau tidak? Kita tanya dulu. Terus habis itu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu. Jadi membuat anak bisa berpikir kritis. Kalau saya berbuat salah ini, nanti solusinya seperti apa? Jadi seperti itu. Nah, tadi sudah saya tanyakan posisi kontrol. Apakah aku? Kira-kira Bapak Ibu di sini, posisi kontrol apakah aku? Kalau melihat dari kata-kata ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Apa? Oke, ya benar ya Bapak Ibu. Ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi itu adalah contoh posisi kontrol membuat rasa bersalah. Lanjut. Di sini posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi ibu ya. Apa? Apa Pak Soket? Teman. Oke, iya benar sekali teman. Lanjut, ada lagi. Sekarang coba kamu lari mengelilingi lapangan 3 kali. Kira-kira posisi apa? Tergantung itu Bu. Apa? Tergantung. Ini, Iya. Gimana? Kalau saat pelajaran kan beda. Ya. Kalau kita tidak pelajaran olahraga, mungkin kalau mau di lapangan ya itu menjadi hukuman. Tapi kalau di luar itu pelajaran PJOK berarti ya masih sanksi atau konsekuensi. Iya, benar sekali. Tepat sekali pernyataan Pak Sodet ya. Di sini memang kalau mengelilingi lapangan 3 kali itu kalau dalam konteksnya pelajaran PJOK atau olahraga itu adalah sebagai sanksi atau konsekuensi. Tapi kalau kita sebagai guru kelas, kalau kita menyuruh murid kita untuk mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali itu sudah termasuk ke dalam hukuman fisik ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sebagai guru kelas, janganlah kita menggunakan hukuman seperti itu, mengelilingi lapangan atau membersihkan kamar mandi atau banyak hal. Tapi kalau ini konteksnya pada pelajaran olahraga, karena pada olahraga itu memang ada pelajarannya tentang berlari, itu diperbolehkan karena itu sebagai sanksi atau konsekuensi. Oke, lanjut. Di sini apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira sebagai apa? Posisi kontrol apa? Iya, Bapak Ibu, manajer. Nah, yang terakhir, sanksi atau konsekuensi apa yang tepat ketika kamu membuat kesalahan? Iya, Bapak Ibu, ini adalah contoh dari posisi kontrol pemantau. Nah, ternyata di antara kelima posisi kontrol tersebut, posisi yang paling tepat bagi seorang guru adalah sebagai manajer. Di mana sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Seperti itu. Lanjut, di sini ada segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi itu ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas yaitu
dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Pada validasi tindakan yang salah, yaitu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengikuti kebutuhan murid, mengakui kebutuhan murid. Dan yang menanyakan keyakinan yaitu dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, dalam segitiga restitusi, guru berperan dalam posisi kontrol manajer ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita menggunakan posisi kontrol manajer, ketika murid berbuat salah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid. Menggunakan segitiga restitusi dengan tujuan menghasilkan murid yang memiliki karakter mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam segitiga restitusi yang menstabilkan identitas. Itu biasanya kita menggunakan kalimat apakah menurut kamu perbuatan itu benar atau tidak, nak? Setelah itu baiklah, tidak apa-apa. Yang penting kamu mau mengakui kesalahan, karena setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi menganggap bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia pernah melakukan kesalahan seperti itu. Pada validasi tindakan, ibu ingin tahu alasan kamu akhir-akhir ini kenapa sering datang terlambat ke sekolah. Jadi mencari tahu alasan anak ketika melakukan sebuah kesalahan. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Apakah kamu yakin? Apakah kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Nah, jadi kita tanyakan dulu bahwa di kelas itu ada keyakinannya atau tidak. Kalau tidak, ya jadi langsung kita cari solusi bersama-sama. Tapi kalau di kelas Bapak Ibu ada keyakinan kelas, kita tanyakan dulu anak itu memahami keyakinan kelasnya atau tidak. Selanjutnya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Dan yang terakhir, jika bersedia, kira-kira apa rencana kamu selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan itu? Nah, jadi seperti itu. Di sini jadi kesimpulan ya Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara ini, yaitu dengan mempelajari dan memahami teori kontrol, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, posisi kontrol, guru, dan segitiga restitusi, diharapkan bisa menjadi seorang pendidik yang lebih baik lagi, profesional, dan bisa berkolaborasi dengan semua warga sekolah, sehingga kita dapat mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini. Nah, sebelum saya mengakhiri sesi kali ini, saya ingin berpantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum itu Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan atau tidak dari materi yang sudah saya sampaikan tadi? Monggo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Begini Bu, untuk segitiga restitusi itu apakah dilakukan satu kali atau ada tahapannya? Maksudnya, jika kita sudah melakukan segitiga restitusi kepada anak, apakah berikutnya ada kontrolnya atau kita melihat perkembangan anak? Dan apakah tindakan itu bisa berulang sampai berapa kali itu restitusinya atau cukup sekali dilakukan? Terima kasih. Menurut saya, untuk Pak Reddy, menurut saya segitiga restitusi itu bisa digunakan berkali-kali tergantung dengan kebutuhan atau
perilaku anak seperti apa. Kalau sudah dirasakan cukup pada anak itu sekali, ya berarti sudah. Kalau anak itu ternyata sudah memperbaiki kesalahannya pada ketika kita menggunakan segitiga restitusi sekali, berarti ya sudah cukup. Tapi kalau ternyata anak itu masih mengulangi kesalahan atau menambah kesalahannya lagi, ya berarti harus berulang-ulang kali agar anak itu memiliki keyakinan pada dirinya bahwa perbuatannya itu kira-kira benar atau salah. Jadi mencari tahu dulu alasan anak itu melakukan seperti itu apa, kita gali terus seperti apa perilakunya sampai kita menemukan bahwa anak itu biar menyadari sendiri sampai pada titik mana kesalahannya itu. Karena kalau kita yang memberitahu, anak itu terkadang masih belum sadar atau mungkin ada rasa takut pada dirinya karena saya tadi di bapak guru atau ibu guru seperti itu. Jadi kalau sadar akan kesalahannya sendiri kan itu mungkin sudah cukup dan tidak akan diulangi lagi ke depannya. Mungkin ada tambahan dari bapak ibu yang lain. Pak Sakit bisa menambahkan atau mungkin ada pendapat yang berbeda? Kalau saya mau bertanya malah. Oke, bertanya. Ini Pak tadi di kedap Pak Sakit. Gimana? Ribet. Oke, Pak Sakit sekarang ada pertanyaan? Yang saya tanyakan gini, kadang kan di rumah misalnya murid kita ada yang cari perhatian kepada kita, terus ternyata itu kayak kita merasakan tadi dengan jelaskan ada apa kasih sayang, kebutuhan kasih sayang karena di rumah tidak ada ibunya, mungkin akan atau orang tuanya, saya perlu membuat kesalahan ini biar dilihat oleh guru saya dan diperhatikan terus, misal seperti itu kan. Jadi setiap kesalahan itu seperti tadi yang disampaikan Pak Redi, diulang terus. Oh ternyata ini apa ya, anak ini bisa seperti ini, apakah butuh kasih sayang atau kesenangan? Itu cara mengidentifikasinya gimana? Mungkin ada tips-tipsnya. Ya, terima kasih Pak Sakit. Menurut saya ini Pak Sakit, ketika kita melihat perilaku setiap murid, itu kan kita sebelumnya kita identifikasi sebelum memanggil murid ya Bapak Ibu. Kenapa kok murid itu berperilaku seperti itu? Alasannya apa? Terus kita lihat di rumah seperti apa anaknya. Habis itu baru kita tanyakan, sesuai nggak dengan kenyataan yang sudah kita ketahui itu. Setelah ternyata anak itu masih saja melakukan sebuah kesalahan berulang-ulang kali tanpa menyadari apa kesalahannya, barulah kita berkolaborasi dengan kedua orang tua, atau mungkin jika orang tuanya nggak ada, itu kan ada walinya ya Bapak Ibu, jadi kita bisa berkonsultasi dengan walinya. Apakah di rumah juga perilakunya seperti ini? Kita tanyakan dulu. Jadi jangan langsung kita memberikan label bahwa anak ini membutuhkan ini atau bagaimana, tapi kita cari tahu terlebih dahulu apa masalah anak ini kok sampai seperti ini. Nah, jadi kita konsultasikan atau berdiskusi dengan walinya, apakah benar di rumah itu berlaku seperti ini, kok berbeda dengan sekolah, berarti kita harus tangani. Nah, ketika guru kelas ternyata sudah tidak bisa lagi mengatasi itu, coba minta bantuan terhadap rekan sejawatnya atau mungkin bahkan kepada kepala sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir. Oke, ada yang lain? Sudah. Sudah? Bapak Ibu yang lain? Oke. Nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah ini. Ada kata-kata yang kurang berkenan pada Bapak Ibu, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan kepada Ibu Evinda Trina selaku CDP Angkatan 11 Kabupaten Blitar. Kita doakan semoga pendidikannya selama 6 bulan ini berjalan lancar dan ilmu yang didapatkan menjadi berkah barokah dan bisa menjadi guru yang lebih profesional. Tak terasa kebersamaan kita sudah tiba di penghujung acara.
Mari kita tutup kegiatan kita dengan membaca doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ilmu yang diperoleh bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Evinda Prila Yunianto sebagai calon guru penggerak dari UPT SD Negeri Karanggonang 1 telah melaksanakan diseminasi modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga dengan kegiatan pengimbasan pemahaman kepada rekan guru lainnya untuk dapat diterapkan di kelas masing-masing khususnya dan di lingkungan sekolah secara umum. Harapan lebih lanjut adalah pemahaman budaya positif kepada peserta didik dapat diterapkan di sekolah, di rumah, dan dimanapun peserta didik berada, sehingga akan terbentuk karakter yang terdapat pada profil Pancasila pada diri peserta didik, dan mereka akan menjadi warga masyarakat yang memiliki kepribadian dan attitude yang lebih baik. Sukses selalu untuk Bu Evinda. Ilmu-ilmu yang diperoleh selama pendidikan guru penggerak harus ditularkan, memberi dampak baik kepada rekan guru di UPT SD Negeri Karanggonang 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.